Proporsional tertutup itu artinya calon legislatif itu akan dipilih pemenangnya berdasarkan nomor urut. Gitu. Kalau terbuka berarti kita mencoblos partai dan juga mencoblos Calonnya. calonnya. Iya. Kalau tertutup, Anda suka atau nggak suka, Partai akan menentukan. yang menjadi berbahaya adalah ketika semua identitas itu ditafsirkan, satu untuk menyerang identitas lain. Oke. Dua, digunakan untuk menyudutkan identitas lain. Yang ketiga, digunakan untuk menganggap bahwa identitas dirinya yang paling bagus. Gak habis-habisnya kalau kita ngomongin soal politik, apalagi ini mau 2024, udah 2023, tinggal hitungan bulan. Semua yang mau berlaga pasti akan sudah mulai siap-siap nih. Apa aja sih persiapannya? Nggak hanya mereka yang mempersiapkan, kita sebagai yang akan milih juga harus benar-benar aware sama mereka. Makanya Obras akan mengundang nih salah satu narasumber kita kali ini, yaitu sosok yang memang sudah expert. Kenapa expert? 2 periode, bro. Nah, kita sapa dulu. Halo, apa kabar teman-teman netizen? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat. Otaknya lagi nggak mikirin macam-macam karena saya mau ngajak kalian di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Nah, narasumber saya kali ini adalah Kang Yanuar Prihatin. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini politisi bukan kaleng-kaleng. Kenapa kayak gitu? 2 periode ya? Ya, sudah 2 periode. 2 periode, terus itu nanti insya Allah di periode 2024. Amin, amin. 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 Oh, Amin. diaminin sama teman-teman netizen. Nah ini yang, tapi beliau ini dari fraksi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Komisi Kebangkitan 2. Bangsa, Komisi 2. Komisi 2 itu membidangi apa, Kang? Pemerintahan dalam negeri, politik, pilkada, pertanahan, dan seluruh hal yang berkaitan dengan lembaga kepresidenan. Oke. Jadi Istana Negara, Seknek, Sekap, Kepala Staf Termasuk Kepresidenan, itu urusan pilkada juga, pemilu. Pemilu semua di situ. Ya, Berarti semua yang di punya situ. partnernya KPU Komisi 2. Partner KPU, Bawaslu, Bawaslu. nah, semua di situ. Nah, ini Kementerian cocok Dalam nih. Negeri. Cocok ada kita di tanya sini. ini soal pemilu nih. Pemilu gimana nih, Kang? Ngobrol-ngobrolnya sama KPU, Bawaslu, aman nggak? Kan pada ini gimana ya pemilu nih? Ya selama ini on the track. On the track Artinya ya? KPU, DPR, Komisi 2 dan Kemendagri sering rapat, ngobrol, diskusi, mendalam dan ambil keputusan. Dan itu sudah lancar selama ini. Tahapan pemilu sudah kita putuskan, sudah selesai. Pelaksanaan nanti tanggal 14 Februari. Kalau pencoblosan pileg pilpres, tapi Novembernya nanti ada lagi pilkada serentak seluruh Indonesia. November 2024. November November 2024. Jadi waktu sudah kita tentukan, tahapan dari hari ini sampai ke sana juga udah kita semua putuskan. tinggal bagaimana kita mensosialisasikannya ya. Betul. Mudah-mudahan semua publik masyarakat, terutama teman-teman milenial, para pemilih muda Ya, sudah betul. paham ini soal. Nah, semoga paham Tracking, gitu. ya, Betul. Ini paham. tanggung jawab teman-teman atau anggota Dewan Komisi 2 juga dong. Ya, nih Tanggung jawab kita semua lah. Mumpung ada perwakilannya kita Tanggung jawab tanyakan kita nih. semua lah. Kan Oke, sukses pemilu kan ya, kita oke, semua harus sukses kita mensukseskan. semua. Ya, betul. Sosialisasinya gimana nih? Karena kan kalau kita lihat tingkat keikutsertaan itu kan cenderung masih besar ya gitu. Biar tingkat partisipasi. Nah, tentu itu juga jadi concern dong Komisi 2 untuk nyolek tuh KPU. KPU gini biar jangan sampai yang golput tuh lebih banyak dong daripada yang milih. Oh ya, selama ini kita kan tetap melakukan sosialisasi. Jadi tahap ini sekarang ini memang sosialisasi kita lakukan di mana-mana. Kayak saya misalnya di Dapil Jabar 10, itu juga intensif terus mensosialisasikan kepada warga, kepada masyarakat, kepada konstituen, juga kepada stakeholder di sana. Bahwa ini loh tahapan pemilu yang akan kita lakukan. Ini loh tanggal pencoblosannya. Ini loh tanggal pilpresnya, pilegnya, termasuk juga tanggal pilkada serentaknya. Oke, sosialisasi itu penting. Ya, tapi memang gini, sosialisasi yang kita lakukan tetap saja ada keterbatasan. Nah, iya. Betul nggak? Artinya misalnya DPR mensosialisasikan, pemerintah mensosialisasikan, KPU juga mensosialisasikan, tapi tetap ada batasnya. Karena kita sadar ada batasnya, maka warga, masyarakat, terutama teman-teman muda juga ikut bantu mensosialisasikan. Jadi jangan sampai sosialisasi tapi masyarakat juga tidak aware. Yes, gitu ya. betul. Dari Komisi 2, ini yang dilakukan apa lagi nih kalau Komisi 2?
Kita fokusnya satu-satu Kang, komisi 2 dulu. Selain sosialisasi itu, atau ada punya target khusus nih, wah ini kan pemilih milenialnya lebih banyak nih anak muda, lebih fokus ke atau melakukan program khusus gitu untuk sosialisasi kepada anak muda atau generasi milenial, atau sama aja deh pokoknya sosialisasi pukul rata. Iya, itu ada bedanya memang antara ini kalau dari sudut demografi ya kan ada pemilih pemula, pemilih yang sudah dewasa dan pemilih tua dalam tanda kutip ya, mohon maaf istilah itu. Kalau yang sudah dewasa, yang sudah old itu dia sudah punya pengalaman. Betul. Bagaimana memilih dan bahkan sebagian mereka sudah punya sikap. Betul. Mau milih siapa, partai apa itu. Tapi yang muda-muda, Pemilih pemula ya. terutama pemilih pemula, satu belum pernah datang ke TPS, belum tahu nanti caranya bagaimana. Iya. Terus yang ketiga siapa yang mau dipilih, ini kan belum. Karena itu penting untuk sosialisasi kepada teman-teman muda, terutama yang pemilih pemula. Oke. Pemilih pemula itu siapa? Ya tentu kalau kalangan terdidik ada pelajar, paling nggak usia kelas 3 SMK ya, SMA, atau mahasiswa, mahasiswa yang semester awal itu kelihatannya pasti pemilih. Nah, betul. Pemilih pemula. Jadi saya kira pemerintah, KPU, partai politik atau siapapun perlu ini mendistribusikan Concernnya ke informasi. situ ya, sehingga jangan sampai mereka yang baru mau memilih justru malah apatis dan cenderung tidak peduli. Padahal Yes. suara kalian tuh berharga loh bro, sis, gitu ya Kang? Yes, betul. Apalagi nanti mereka 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kan mereka akan pegang kendali pemerintahan. Jadi kalau dari sekarang kurang aware, ya repot juga nanti 5-10 tahun akan datang. Toh mereka nanti akan banyak berperan. Betul. Nah, itu soal Komisi 2-nya. Sekarang soal di PKB-nya. Ini Ketua DPP PKB bidang pengembangan SDM. Iya, betul. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM. Jadi kalau kita lihat PKB punya tokoh-tokoh yang berkualitas, itu salah satunya Kang Januar ya yang meng-create itu. Ya, itu salah satu tugas saja. Artinya bahwa kita punya concern bahwa segala hal itu ujung tombaknya pada akhirnya pada manusia. Betul. Ujung tombaknya pada akhirnya pada kompetensi, pada kualitas, pada attitude, sikap mental, cara pandang, cara perilaku dan seterusnya. Pada akhirnya kan ditentukan oleh itu. Karena itu kita PKB sangat concern soal peningkatan kualitas individu, pengurus dan kader partai politik di lingkungan internal PKB. Oke. Kendalanya apa sih sekarang? Karena kan pengembangan SDM itu penting kan, karena sebagai penggerak partai itu. Nah, yang dirasakan sebagai jangan kendala deh, yang dirasakan sebagai tantangan, terlebih ini kan mau menghadapi pemilu 2024. Dari PKB sendiri seperti apa untuk pengembangan SDM? Yang pertama tentu kita kalau dalam bahasa apa istilahnya pikiran, dalam bahasa pikiran itu yang pertama adalah kita bukan istilah benahi, kalau benahi terlalu kasar, tapi bagaimana menemukan mindset cara pandang yang pas terhadap satu perkembangan keadaan hari ini, itu satu. Yang kedua secara praktikal tentu bagaimana memahami teknik cara komunikasi dengan warga atau dengan pemilih. Ini kan partai politik, Pak. Betul. Kalau partai politik kan tetap saja ujung tombaknya adalah komunikasi dengan warga, dengan pemilih. Nah, ini kan perlu keterampilan, Ya. perlu kemampuan, perlu kompetensi bagaimana kita berkomunikasi yang maknyus dalam tanda kutip dengan warga dan pemilih. Ini juga bagian dari cara kita meningkatkan kompetensi istilahnya komunikasi publiknya. Dan selama ini kita sudah menjalani itu, sudah menata itu, sehingga insya Allah kader-kader PKB di masyarakat akan jauh lebih siap untuk berkomunikasi. Belum lagi soal attitude, sikap mental. Sikap mental itu gini, hari ini politik pragmatis, politik berbiaya mahal, betul kan? Semua serba cuan, harus dicuankan semua. Serba cuan. Nah sekarang kalau nggak punya cuan gimana? Nah itu dia. Nah, itu. Ini pentingnya pembinaan karakter dan watak. Insya Allah itu dengan cara itu akan jauh lebih siap untuk fight, lebih siap untuk bertarung. Kang, ini kita berbicara soal tadi pengembangan SDM karena mengantisipasi bagaimana pelaksanaan politik pragmatis dan juga politik identitas yang kadang-kadang susah sekali nih dilepaskan dari perpolitikan di Indonesia. Menurut Kang Yanur sendiri, politik pragmatis, politik identitas itu tuh
memang sengaja apa ya bahasanya, sengaja dimainkan atau memang nggak bisa dihindari gitu? Gini. Ini beda kalimat ya, nggak bisa dihindari sengaja Iya, dimainkan iya, itu beda ya. Iya, itu yang saya mau pertegas dulu. Nah, Ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi ada sesuatu juga yang bisa dimainkan. betul. Yang tidak bisa hindari itu gini, existing semua kita sejak lahir sudah punya identity toh. Betul. Kita lahir, itu di situ sudah melekat identitas apa? Satu agama, tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim, dia muslim. Orang tuanya agama lain, agama lain. Yang kedua, nasab, silsilah keluarga. Anda berasal dari mana? Itu sudah ketahuan. Yang ketiga, suku. Ya kan? Itu sejak lahir sudah nempel. Yang ketiga, wilayah, kedaerahan. Anda di mana? Di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, itu DKI atau Sunda, tapi itu sudah melekat. Ini existing nggak bisa dihindari. Betul. Artinya ketika bicara identity, ini menjadi hak asasi orang yang itu sudah melekat. Yang menjadi repot adalah ketika identitas ini masuk ke wilayah politik, kemudian dipolitisasi. Ini yang disebut dengan politik identitas. Berarti itu bisa dihindari sebenarnya? Bisa, Ya? bisa. Dihindari itu dalam arti dia tidak membahayakan ya. Kalau memberangus nggak mungkin. Misalnya saya berkata, saya Anwar Prihatin, caleg PKB, Dapil Jawa Barat 10. Saya beragama Muslim. Itu kan netral saja, nggak ada masalah. Betul. Saya orang Sunda, netral saja. Betul. Iya kan? Saya lahir dari keluarga ini, netral saja. Yang kemudian menjadi berbahaya adalah ketika semua identitas itu ditafsirkan, satu untuk menyerang identitas lain. Dua, digunakan untuk menyudutkan identitas lain. Yang ketiga, digunakan untuk menganggap bahwa identitas dirinya yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling unggul. Yang keempat, digunakan untuk istilahnya interest group atau kepentingan yang sempit. Kepentingan pribadi kah, kepentingan geng, kepentingan kelompok tertentu, ya kan? Itu yang nggak boleh. Tapi kalau ini bagian dari cara untuk membangun kualitas politik dan demokrasi ke depan, nggak ada masalah politik identitas. Berarti memang politik identitas itu kalau kita bedah lebih mendalam, tidak dilihat secara pragmatis, emang itu adalah sebuah hal yang bisa diarahkan ke hal yang positif. Positif. Asalkan kita tidak memanfaatkannya itu untuk menyerang lawan politik atau menggoreng ataupun melakukan adu domba. Begitu. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu yang perlu dihindari ya. Itu yang nggak boleh. Itu yang harus dihindari. Dihindari atau menurut Kang Yanuar sendiri, apakah ini juga menjadi salah satu strategi politikus lain? Ya, tapi kalau pakai strategi ini kan ada resikonya, Pak. Oh, begitu. Ya, resikonya misalnya ini saya sama antum, ya kan? Saya merasa antum nggak layak. Antum karena dari suku anu, antum karena dari agama anu. Kira-kira enak nggak digituin? Nggak enak. Apa yang akan Anda lakukan? Kita lawan lagi. Nah, gitu. Jadi benar nggak? Betul. Nah, sekarang itu antar pribadi. Sekarang kalau itu menjadi grouping, antara grup satu grup lain kan repot. Chaos ya. Chaos. Chaos benar-benar. Jadi memang benar-benar harus dihindari ya kalau seandainya politik-politik identitas yang memang punya tonton negatif begitu. Mengcounter itu bagaimana? Karena kan kita tidak semua politikus bisa berpikir seperti Kang Yanuar begitu kan. Politik identitas bisa dimanfaatkan karena hal yang positif. Yes, betul. Kalau seandainya kita yang kena begitu, kalau kita nggak mau balas, apa yang harus kita lakukan, Kang? Sebetulnya ada 3 ranah yang harus dibenahi. Pertama, ranah pribadi. Ranah pribadi itu ya cobalah mengendalikan diri terhadap sesuatu yang itu kita anggap merendahkan orang lain, memfitnah orang lain, menyudutkan orang lain, menyudutkan grup lain. Ya kita dulu lah yang mengendalikan diri, itu satu. Jadi kata kuncinya pada pribadi. Yang kedua, aspek sosial. Hubungan dengan orang lain, tolonglah dijembatani dengan kasih sayang, toleransi, ya kan, hormat menghormati, saling menghargai. Jangan dijembatani oleh kebencian, prejudice, salah sangka, menganggap yang lain rendah, yang kita lebih unggul, ya kan. Yang ketiga, pada aspek penegakan hukumnya harus ada istilahnya reward and punishment terhadap hal-hal yang semacam itu. Kenapa? Supaya orang menjadi lebih bisa dikontrol oleh keadaan atau oleh sistem yang dibangun. Sistem hukumnya memberikan batasan yang jelas. Bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Betul. Nah, kalau 3 ranah ini saya kira bisa dibangun, mungkin bisa mengurangi
Tapi tetap saja kata kuncinya pada individu. Pada individunya. Pribadi. Semua tergantung kontrol diri kita sendiri. Itu semua yang Kang Yanuar tulis dalam buku Jalan Baru Menang Pemilu. Antara lain yes. Oke. Antara lain yes. Jadi orang kalau mau menang pemilu sederhana saja. Anda kenali dulu diri Anda. Anda mau kemana? Apa kekuatan Anda? Apa kelemahan Anda? Oke. Kenali dulu itu supaya yang di depan bisa kelihatan. Oke. Kalau Anda nggak bisa ngelihat apa yang ada di depan, berarti Anda belum melihat diri sendiri. Sederhana itu. Ini lebih kepada tidak hanya sukses di pemilu, tapi sukses di dalam semua Everything, hal ya. segalanya. Everything. Sukses di dalam segala hal. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengenali diri kita Mengenali ya. diri. Siapa sih gue ini gitu. Nah, teman-teman netizen juga harus mulai mengenali diri sendiri. Jangan sampai penting. tidak kenal gitu kan gitu. Istilahnya gini, lingkungan bisa berubah, Pak. Betul. Apa lingkungan politik, lingkungan pertemanan, lingkungan bisnis, lingkungan keluarga, lingkungan itu bisa berubah. Tapi dalam banyak perubahan itu kesiapan kita apa? Nggak ada pilihan. Kesiapan kita adalah dirinya sendiri. Artinya kita ini pegang kendali terhadap kapal yang kita bawa, nakoda, ya kita nggak bisa nyalin gelombang. Yang bisa kita lakukan adalah kapalnya disiapkan supaya gelombang berapapun tingginya itu oke. Kita tetap gitu. oke. Nah ini nih, jangan kadang-kadang tuh kan hampir semua termasuk saya itu berpikir bahwa mindset kita tuh kadang-kadang kita susah menjadikan diri kita tuh bahwa kita tuh sebenarnya bisa begitu. Bisa, yes. Hal-hal itu yang harus memotivasi diri sehingga kita tuh yakin bahwa apa yang kita lakukan tuh bisa. Begitu. Balik lagi ke soal politik nih, karena kan menarik untuk kita lihat dinamika politik yang terjadi di jelang 2024 nih Kang. Apalagi Kang di Komisi 2 gitu. Terkait dengan aturan pemilu segala macam sudah tidak ada revisi-revisian? Sampai hari ini sudah selesai. Banyak hal sudah kita selesaikan. Tahapan pemilu sudah beres. Dari sudut penjadwalan. Yang kedua dari sudut anggaran pemilu sudah beres. Cuma di tengah perjalanan ini ada satu yang belum selesai. Apa itu Kang? Yaitu sistem pemilunya mau pakai apa? Nah itu. Proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Itu yang sekarang di PR yang sedang berjalan ini. Sebelum tapi saya kasih tahu, ini muncul di tengah jalan. Kenapa itu kok bisa muncul tengah jalan? Ya tanya yang munculinnya ini. Nah teman-teman netizen cari aja deh ketika aja sistem pemilu proporsional tertutup nanti akan ketahuan siapa yang memunculkan itu ya. Tapi sebelum kesana Kang, boleh dijelasin dulu nggak proporsional terbuka itu apa, proporsional tertutup itu apa nih biar teman-teman netizen ini pada paham ini. Oke gini, yang paling singkat gini, proporsional tertutup itu artinya calon legislatif itu akan dipilih pemenangnya berdasarkan nomor urut. Ya nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau misalnya partai A di satu tempat, di satu daerah pemilihan, hanya dapat satu kursi, itu berarti haknya jatuh ke nomor 1 Pak. Kalau dia dapat 2 kursi, 1 dan 2. 1 dan 2. Nah nomor bawahnya nunggu, dapat nggak partai kursinya banyak. 1, itu tertutup namanya. Jadi saya datang ke TPS. Nyoblosnya nyoblos partai? Nyoblos partai. Nggak perlu tahu siapa calonnya. Nggak penting gitu. Itu tertutup. Kalau terbuka beda lagi. Kayak yang kemarin? Yang kemarin itu. Jadi saya bantu jelasin biar saya sok-sok ngerti gitu. Kalau terbuka berarti kita mencoblos partai dan juga mencoblos calonnya. Calonnya kan biasanya kita buka tuh. Ada partai terus di bawahnya ada calonnya tuh teman-teman netizen. Kita coblos partainya sama coblos nomor urut. Nomor urut 1, 2 atau 3 begitu. Yang menang siapa? Yang suaranya banyak. Suaranya terbanyak. Memang agak ribet di rekapitulasinya. Tapi menurut saya itu lebih fair sih. Ini sebagai warga negara ya, bukan sebagai politisi dan segala macam gitu. Pemilih punya banyak kesempatan untuk menentukan pilihannya. Kalau dia nggak suka dengan A, dia boleh nggak pilih. Tapi dia percaya sama B, ya dia boleh pilih. Kalau tertutup, Anda suka atau nggak suka, partai akan menentukan. Nggak asik Kira-kira gitu. Kalau menurut saya nggak asik kenapa sih ini dimunculkan lagi Kang? Nah ini panjang ceritanya lah kalau dia ada. Tapi sederhana gini. Anda bayangkan ini 2 ruangan, satu ruang tertutup, satu ruang terbuka. Lebih enak mana? Terbuka dong. Ruang tertutup lebih gelap, lebih terang. Gelap lah. Lebih gelap. Kalau lebih gelap, kalau mau diterangin pakai apa? Pakai lampu. Pakai lampu. Nah ini lampu bisa ditutup mati sesukanya kan? Karena di alat bantu aja. Betul. Tapi kalau di luar bisa nggak kita matiin lampu? Nggak bisa. Betul.
Jadi di tempat tertutup itu gelap. Sudah gelap, sempit, Pak. Yang bisa masuk siapa ke situ? Yang mereka-mereka aja tuh yang udah kepilih. Bisa nggak nampung banyak orang? Enggak semuanya. Nggak semuanya. Betul. Di luar bisa? Bisa. Orang bisa nonton? Bisa. Bisa ngelihat? Oke. Kalau tertutup nih kita ngobrol sini, orang di luar bisa ngelihat nggak? bisa. Nggak bisa. Oke. Itulah tertutup. Berarti emang Kang Yanuar secara tidak langsung menyuarakan untuk terbuka ya? Ya Kang? terbuka. Terbuka dong. Nih saya yakin nih kalau kita bikin polling sekarang nih, Obras bikin polling, pasti teman-teman netizen nih milihnya terbuka. Kalau di luar kan enak terbuka. Betul, lebih transparan, lebih kita bisa tahu siapa yang kita pilih, orangnya yang kita pilih itu siapa gitu. Jadi ketika dia tidak menuai janjinya atau memenuhi janjinya bisa kita, Kang saya pilih Kang Yanuar loh ini, tolong nanti dipenuhi itu hanya janjinya. bisa di sistem proporsional terbuka. Ngomong Kalau begitu. tertutup Kalau kita ngomong ke siapa? Ke partai. Aduh. Ini jadi kegelisahan saya juga nih kan. Nah, ini kayaknya harus diramaikan nih nanti. Semoga ya lewat Obras nih ramai juga nih. Ternyata sistem pemilihan terbuka dan tertutup nih masih belum fix gitu kan. Kita nunggu putusan MK, Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi yang akan putuskan. Ini berarti prosesnya masih berjalan. Ada yang ngajuin PK begitu? Judicial Review, JR ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah tertutup atau terbuka sistemnya. Yang mengajukan itu pengennya tertutup dong. Pengennya tertutup. Oke. Itu saya jadi penasaran nih yang ngajuin siapa, tapi nantilah kita bahas itu. Nanti malah nggak silakan fokus. cek lah, itu di media sudah banyak. Intinya Kang Yanuar ini memilih untuk terbuka dengan ya. Penjelasan seperti tadi. Balik lagi ke teman-teman netizen, nanti mau milihnya seperti apa. Mau terbuka atau tertutup semua. Karena kalau terbuka teman-teman netizen bisa ketemu calegnya kapan Betul. saja. Bahkan dia bisa nagih kapan saja. Dia bisa ngobrol kapan saja. Jika perlu SMS juga bisa. Lah kalau tertutup nggak bisa. Melalui sini tolong Kang suarakan itu aspirasi kami di Komisi 2 sehingga bisa terbuka gitu. Itu bisa begitu. Masih dilematis ya. Tapi semoga ini bisa segera diputus. Dan terbuka. Profesional terbuka. Aduh, iya juga nih. Nah, oke. Kalau seandainya itu terkait dengan sistem pemilu yang masih dilematis, selain itu persiapan yang lain sudah tidak. Yang lain nggak, yang lain karena sudah on the track. Lagi pula ini kan sudah KPU sudah terbiasa menyelenggarakan ini. Jadi 5 tahunan rutin aja mereka sudah terlatih. Cuma di tengah perjalanan itu tadi yang mengganjal. Proporsional terbuka atau tertutup. Kira-kira begitu. Kalau di Komisi 2 sendiri, jika dipresentasiin, mayoritas kemana nih? Oh terbuka Pak? Terbuka ya? Dari 9 fraksi, 9 partai di DPR, 8 sudah menyatakan sikap terbuka. Satu fraksi, satu partai menyatakan tertutup. Mau di-spill nggak? Atau suruh cari tahu sendiri teman-teman. Silakan cari tahu sendiri lah. Gampang kalau tinggal klik aja di satu partai yang klik aja di Google lah. Menyuarakan tertutup itu ya. Dan itu sudah declare di pers di online juga sudah. Oh begitu. Saya cari dulu penasaran nih siapa partainya. Cek. Oke, nanti ini kayaknya menarik nih kita undang Kang Yanuar lagi untuk kita bahas soal sistem pemilu terbuka dan tertutup. Soalnya kali ini fokusnya lebih ke Kang Yanuar dulu nih. Ya, okay. Nah, ini tinggal beberapa menit terakhir yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana persiapan kita sebagai pemilih dan juga Kang Yanuar yang akan maju sehingga benar-benar politik ini berjalan on track. Jangan sampai ada dinamika-dinamika yang akhirnya memicu kericuhan ataupun pergesekan begitu. Ya, kalau kaitannya dengan proporsional terbuka atau tertutup, saya kira masyarakat, khususnya netizen, teman-teman pemilih muda, ini perlu mengetahui perkembangannya. Betul. Bahwa kalau ini tertutup, Anda dirugikan. Betul. Kalau ini terbuka, Anda punya peluang besar. Bukan saja sebagai pemilihnya bisa interaktif, tapi juga ke depan teman-teman netizen, teman-teman pemilih pemula bisa berkarir di politik lebih open, lebih terbuka. Betul. Jadi isu ini harus menjadi perhatian bersama. Kalau yang lain-lain sudah selesai itu. Jadwal sudah ditetapkan, metode kampanye nanti KPU bikin aturannya. Semua sudah on the track. Tinggal satu ini, karena ini satu bukan persoalan ringan sederhana, maka teman-teman netizen perlu juga memantau ini. Jika perlu ngomong. Kita ngobrol lewat Obras ya. Nanti saya request sama produsernya, judulnya itu Kang Yanuar Waspada.
sistem politik profesional tertutup, begitu ya. Judulnya kita naikin itu aja, gitu. Jadi yang bicara ini bukan saja para politisi partai politik, ini kepentingan bersama. Betul. Ini masyarakat siapapun boleh bersuara. Betul. Anda maunya terbuka atau tertutup, ya kan? Terutama teman-teman muda yang pemilih, ya suarakan lah supaya para pemimpin di negeri ini tahu bahwa ini pilihan kami, ya ini, gitu kira-kira. Dan memang selama ini sistem proporsional terbuka ini sudah dilaksanakan dan memang sudah menghasilkan kader-kader yang memang jelas, begitu kan, bukan asal dipilih, begitu. Ya, betul. Oke, terakhir dong Kang, pesan dong buat teman-teman muda yang lagi mau melek soal politik, begitu, biar mereka tuh nggak apatis lah, apalagi udah pesimis duluan, nih politik tertutup, nih mainan siapa ini, mereka kan kalau udah denger gitu jatuhnya pesimis lagi. Iya, betul. Silakan Kang, ke situ Kang Heranya Kang. Yang pertama gini, teman-teman muda dimanapun Anda berada, apapun keadaannya politik kita hari ini, yang penting adalah tingkatkan kualitas diri. Itu dulu yang pertama. Supaya apa? Dalam keadaan apapun kita siap. Kualitas diri itu ada 4. 1, perbaiki cara pandang kita, mindset kita, kualitas mental kita, batin kita, perbaiki ucapan, kata-kata, dan tulisan kita, tindakan kita. Itu bereskan dulu. Yang kedua, kalau Anda ingin ikut terlibat di dalam mengurus dan mengelola negara ini, meskipun Anda tidak sebagai praktisi, mulailah ikut, ya, kalau nggak mau mengamati dengan detail, minimal lihat sedikit-sedikit itu kan. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan informasi. Jadi update-nya jalan. Jadi kalau ngobrol sama teman-teman di kafe dan segala macam, kalau ditanya soal politik, meskipun itu minimal bisa jawab. Betul, ya minimal kan? bisa tahu lah ya. Minimal bisa tahu. Ini kapan pemilu? Masa nggak bisa dijawab? 14 Februari gitu kan. Ya kan? Nggak enak kan? Betul. Kapan ini nyoblos? Wah, saya nggak tahu. Kan nggak enak hanya soal itu nggak tahu gitu kan? Setuju. Ini siapa partai yang ikut pemilu, siapa aja? Waduh, nggak tahu. Masa yang gitu-gitu nggak tahu. Artinya updating informasi tetap harus berjalan. Karena ketika ngobrol kongko dimanapun, itu bisa menjadi menunjukkan kualitas Anda. Kalau Anda bisa menjelaskan, berarti Anda orang yang melek informasi. Dan orang yang melek informasi harganya lebih tinggi ketimbang yang tertutup informasi. Yang terakhir, yang ketiga, kalau ingin nih buat teman-teman yang berminat untuk berkarir di politik, ya kan, ruangnya harus dibuka. Ruang politiknya harus dibuka supaya Anda kalau mau ke sana nggak susah, nggak sulit. Tinggal kita mengupdate diri aja. Saya mau ikut nanti jadi aktivis politik. Ya sudah, siapkan diri saja. Yang penting ruangnya sudah dibuka. Nah, ruang yang terbuka itu hanya ada dalam sistem proporsional terbuka. Oke, terima kasih. Kang Yanuar Prihatin, anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Terima saya kasih. dapat ilmu yang luar biasa dan ini akan menjadi salah satu bahan obrolan saya nanti di nongkrong dimanapun, bahwa kita harus tahu mana bedanya terbuka dan tertutup biar teman-teman netizen ini bisa paham juga ya. Mereka menyuarakan yang mana terbuka atau yang tertutup. Thank you banget teman-teman netizen yang udah mendengarkan obrolan saya dengan Kang Yanuar. Nanti kita akan ajak lagi Kang Yanuar ke sini ya. Bahas-bahas gitu. Ya. Kalau seandainya sudah ketok palu di MK terbuka, kita ajak lagi, kita obrolin lagi gitu. Kita lihat nanti di MK hasilnya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banget. Oke, sama-sama. Terima kasih teman-teman eksplisit, saya juga luar biasa. Terima kasih buat teman-teman netizen yang sudah mendengarkan obrolan saya hari ini. Semoga bermanfaat dan setidaknya bisa punya gambaran terkait dengan perpolitikan. Jangan sampai kalian apatis, apalagi kalian tidak melek politik, karena kita juga punya kontribusi dalam pemilu 2024 dalam memilih yang mereka yang mewakili kita di DPR maupun yang mewakili kita di pemerintahan. Pamit ya, Yasir Nene Ama. Sampai jumpa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa.